akan bisanya itu mana dibawa ke anak kambing itu dia kabur udah 2 kali. Pertama perginya dia ke Lebakwangi, ya, menang seminggu dicariin dapet, balik lagi ke rumah, menang seminggu lagi di rumah, nyaeta pergi lagi, nyaeta sebulan pergi, dicari-cari sampai ke Lebakwangi lagi, balik lagi. Nah, akhirnya nggak 2 kalian perginya temu-temu di Cigudeg, ke sana dicari ku kakaknya. Di balik hijau perbukitan Bogor, kisah kelam kemiskinan kembali menyeruak. Santamah, perempuan parubaya berusia 40 tahun, dikurung di dalam kandang selama 4 tahun terakhir. Bukan karena kejahatan, melainkan karena kemiskinan dan keterbatasan biaya pengobatan. Di sebuah dusun terpencil di Kampung Hajere, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, hidupnya terhenti di ruang sempit berjeruji bambu, tempat ia bertarung dengan penyakit jiwa yang tak kunjung sembuh. Dia kabur udah 2 kali. Pertama perginya dia ke Lebakwangi, ya, menang seminggu dicariin dapet, balik lagi ke rumah, menang seminggu lagi di rumah, nyaeta pergi lagi, nyaeta sebulan pergi, dicari-cari sampai ke Lebakwangi lagi, balik lagi. Akhirnya nggak 2 kalian perginya temu-temu di Cigudeg, ke sana dicari ku kakaknya. Nyata daripada pergi-pergi anaknya nungguan mie kemana, jun salakina nak sok ai makan dut, cina makan dut, sok itu juga kan gila semuanya. Pikiran orang mah gitu. Lah maninganan geus kurung bae, nak mati nak hidup di situ, nyata dikurung. Santamah telah mengalami gangguan kejiwaan sejak kecil. Ia sempat membaik setelah menikah, namun kondisi mentalnya kembali memburuk. Tanpa biaya untuk berobat, keluarganya terpaksa mengurungnya di kandang agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Dulu, Santamah pernah dirawat selama 13 hari di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdim Bogor. Namun, karena tak sanggup membayar biaya perawatan, keluarga memilih memulangkannya. Kini ruang pengap beralaskan tanah menjadi tempat tinggal sekaligus penjara bagi tubuh dan pikirannya yang lemah. Rasma, sang ibu, mengaku hanya bisa pasrah. Dengan tubuh renta, ia tetap merawat anak semata wayangnya seadanya. "Saya tidak tega, tapi saya tidak punya pilihan," ujarnya lirih sambil menatap kandang tempat putrinya dikurung. Rumah mereka pun jauh dari kata layak. Dinding reot, atap bocor, dan dapur tanpa penerangan. Namun di mata Rasma, kasih sayang tetap menjadi cahaya yang tersisa di tengah gelapnya nasib. Lah gitu lagi radaga Inisiatif ini bikin kayak gini, Bu? Ditaruh di sini. Tadinya penyakitnya dia katanya lagi step dulu, kejang-kejang panas, lagi kecil, lagi kecil nanya lah lagi sehatnya juga nggak normal kayak kita gitu. Terus pernah ada bantuan belum, Bu, dari desa, kecamatan maupun dari pemerintah Kabupaten Bogor? Itu bantuan namanya cuma dibawa ke Bogor doang. Dibawa ke Bogor, rumah sakit. Ke rumah sakit. Berapa hari, Bu? 13 hari. 12 hari. 13 hari. Terus udah gitu dibawa kontrol lagi ke sana, katanya menang seminggu di rumah. Saya gini ngomong ke kakaknya ini. Saya nggak sanggup kontrol, kan nggak, saya mah nggak punya uang. Saya nggak nyage pan ka Bogor mah 100.000 mah kudu, ayo uang dari mana saya?
ngasih makan bisa anak na 2, salaki na anak saya hiji, manena hiji, orang hiji 5. Dapat kuli tanur, kuli ngoyos. Lagi ada, lagi nggak ada malah saya. Kalau makan Bu apa ini? Makan biasa makan nasi biasa normal buat perut mah. Dikasih bae makan mah. Gitu. Terus dari pemerintah desa nggak ada Bu bantuan? Nggak ada. Beras apa? Nggak ada. Dari kecamatan juga belum pernah kesini? Nggak ada Bapak Lurah kesini ngontrol ini, suka ngasih uang 50.000 ke saya enggak. Oh dari kecamatan pernah kesini? Dulu waktu pas mau ke rumah sakit? Dari kecamatan? Nggak ada sih kayaknya, dokter doang. Dokter iya, di sini gitu. Oke, Ibu harapan Ibu apa Bu buat Ya, pemerintah? harapan saya mah kepengen rumah anaknya udah gadis gitu, yang kada pengen rapi gitulah gitu. Terus ini anak Ini pengen sembuh, kalau mau disembuhkan mah ku Allah, jangan mau lagi berobat ya dilemur udah diobatin sama saya. Minta obat udah berapa lama Bu sakit kayak gini Bu? Ini nama 4 tahun. 4 tahun. Dikurung nama baru dari puasa kemarin tah. Karena tadi nak kabur maneh. Nah, kalau nggak kabur mah enggak. Itu namanya siapa Bu ini yang Itu Santamah namanya. Santama, umur berapa? Ya, ayah 40 namanya. Kemiskinan seringkali bukan hanya soal perut yang lapar, tetapi juga tentang hilangnya akses terhadap hak dasar manusia, kesehatan, dan martabat. Di tengah hiruk pikuk pembangunan, kisah seperti Santamah menegaskan, masih ada rakyat yang hidup di batas kemanusiaan menunggu uluran tangan negara. Dari sebuah kandang di Tenjo, kita belajar tentang wajah kemiskinan yang sesungguhnya, tentang ibu yang bertahan di antara cinta dan keputusasaan, serta tentang negara yang seharusnya hadir, bukan hanya dalam janji. Klip fakta, dari balik jeruji bambu, kami merekam jeritan sunyi rakyat kecil.